Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa solih dan solihah pada hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah. Mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran tematik yaitu tentang bahasa Indonesia terkait tentang menentukan ide pokok dan juga kesimpulan dalam suatu paragraf. Nah, kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi ide pokok adalah untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan ataupun paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami suatu paragraf tersebut dan dapat menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri ide pokok antara lain, 1. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. 2. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan ataupun alasan yang menguatkannya. Dan yang ketiga adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat dari pembahasan itu sendiri. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dalam kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Berikut adalah contoh dalam menentukan ide pokok. Misalnya, contohnya seperti di bawah ini. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari paragraf tersebut, dapat kita ketahui bahwa ide pokok pada paragraf 1 tersebut adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, itulah ide pokok pada paragraf pertama. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang ide pokok, selain ide pokok dalam sebuah paragraf, ternyata juga terdapat simpulan atau yang sering kita sebut dengan kesimpulan. Simpulan adalah ikhtisar dari suatu teks atau paragraf. Maksudnya itu intinya ya. Intinya dari suatu paragraf. Berikut langkah-langkah untuk membuat kesimpulan, yaitu 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi yang terdapat dalam teks. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Jadi kesimpulan ini lebih mudah. Intinya ini menceritakan tentang apa sih paragraf yang sedang dibaca itu? Ya. Nah, sebagai contohnya,
Perhatikan teks berikut, masih sama tentang paragraf pertama tadi, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, tadi kita sudah menentukan ide pokoknya pada paragraf tersebut, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, itu tadi adalah ide pokoknya. Sedangkan untuk kesimpulan dari paragraf tersebut adalah jagung sangat penting di Indonesia. Nah, jadi untuk kesimpulannya kalian ambil nih dari ide pokok tersebut. Nah, dari ide pokok tadi kalian ringkas. Ya, kalian jadi diringkas intinya dari ide pokok ini menceritakan tentang apa sih? Nah, ternyata tentang jagung sangat penting di Indonesia. Nah, jadi kesimpulan itu sangat ringkas sekali ya. Sangat mudah. Tapi kalian juga harus membaca dari paragraf tersebut. Ya, tanpa membaca, tentunya kalian tidak bisa untuk menentukan ide pokok maupun kesimpulan. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini tentang ide pokok dan juga kesimpulan. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Nah, untuk tugasnya adalah di tema 6A, halaman 19 dan juga halaman 20, yaitu yang aktivitas 1. Bacaannya ada di halaman 19, untuk soalnya ada di halaman 20, yaitu yang pertama menentukan ide pokok di setiap paragraf, dan yang kedua adalah menentukan kesimpulan dari isi teks tersebut. Ya, itu saja untuk tugas pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.